Semua kejuaraan dunia ada di sini. Vision Plus, House of Sports. Oh, udah sana. Kacamata adik. Proses. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Awan duka begitu pekat menyelimuti proses pemakaman ayahanda pesinetron Dimas Seto. Ya, almarhum Syarifuddin Rahma Latif tutup usia setelah berjuang melawan sakit yang sejak lama dideritanya. Rasa kehilangan tampak dari raut wajah Dimas yang ditemani sang istri Dini Aminarti saat prosesi pemakaman di TPU Tanah Kusir. Qadarullah pekan lalu hari Senin ya beliau kena serangan stroke ya dan serangan jantung akibat stroke-nya itu juga karena beliau punya riwayat jantung juga. Akhirnya hari Senin ya kami bawa ke Rumah Sakit Fatmawati IGD ya dari situlah awal mulanya terus langsung masuk ke ACU ya alhamdulillah ya tugasnya sudah selesai di hari Sabtu ya jam 4 ya ada asar beliau berpulang ya. Habis asar kayaknya, habis asar. Soalnya kita dapat infonya juga teleponannya satu habis asar sih. Apalagi kebarengan terus kemudian Dini telepon Agus langsung habis itu pada bubar dari situ pada meluncur. Sebelum ayah Dimas pergi ke pangkuan ilahi, 6 bulan lalu, almarhum sempat menjalani perawatan di sebuah rumah sakit di kawasan Fatmawati karena terkena DBD. Almarhum sempat dinyatakan sembuh. Namun karena faktor usia dan sakit komplikasi yang sudah dirasakan sejak 13 tahun silam itu, akhirnya almarhum tak kuasa menahan panggilan Sang Maha Kuasa. Beberapa penyakit yang memang sebetulnya sudah lama beliau derita ya bisa dibilang yang beliau rasai. Nah terus 8 bulan yang lalu ya beliau qadarullah kena DBD awalnya. DBD pas lagi waktu itu ingat banget delta lagi tinggi-tingginya tuh. Terus karena beliau sudah komorbid, nah setelah sembuh DBD tuh tidak kembali lagi seperti semula ya fisiknya. Penurunannya drastis sekali ya dari komunikasinya, keseimbangannya segala macam ya. Pada saat itu dimasukin selang di makanan dalam hidungnya itu kan sakit ya sampai ke lambung. Tapi dia pas itu ngomong la ilaha illallah astagfirullahaladzim. Saya bilang masya Allah kau ngomong la ilaha illallah fasih gitu, tapi ngomong yang lainnya nggak bisa gitu. Semua benar-benar nggak ada yang ditunggu lagi. Kumpul ya udah perlahan proses cuma 1 jam habis itu selesai lah berarti. Meski tak merasakan firasat sebelum kepergian sang ayah, Dimas mengaku cukup mendapatkan banyak pelajaran dari kisah perjalanan hidup sang ayah. Apalagi selama sakit, sang ayah sangat getol beribadah. Apa yang terjadi almarhum 13 tahun lalu itu menjadi proses saya pribadi mengambil secara pembelajarannya buat kami. Buat saya pribadi 13 tahun waktu itu tahun 2008 saya belum menikah. Ayah itu terkena virus TORCH namanya, toksor, rumbera, apalah sebenarnya. Itu yang menyerang saraf dan mengakibatkan dia koma tahun 2008. Koma total, 14 hari di rumah sakit. Bener kayak dikasih kesempatan gitu ya sama Allah untuk beribadah. Ya itulah ayah tuh masya Allah. Puasa Senin Kamisnya nggak pernah putus, baca Qur'annya dari subuh, zuhur, asar sampai maghrib segala macam ya. Bisa one day one juice bisa dibilang seperti itu, zikir pagi petangnya. Dan itu kejadian ayah pada saat itu membuat proses pembelajaran buat saya. Getaran perasaan dan pengalaman spiritual almarhum bahkan dirasakan sejawat Dimas seperti Chan Calvin, Ari Untung, dan Rizal Armada.
Mereka takjub dengan sikap spiritual ayah Dimas meski di usia senja dan sakit yang diderita namun tetap mementingkan ibadah. Bahkan sikap itu mereka anggap menular ke Dimas yang mereka anggap sangat berbakti terhadap almarhum selama masih hidup dan menjalani perawatan medis. Beliau itu adalah seorang yang ahli ibadah dan mudah-mudahan ini bisa jadi contoh buat kita semua. Mudah-mudahan kita di akhir hayatnya kita insya Allah meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Kalau gue pribadi sejujurnya tidak begitu mengenal dekat sama almarhum, tapi mendengar cerita endingnya almarhum tuh bagus banget gitu. Ahli ibadah, ahli puasa yang gitu-gitu. Jadi yang diingat tuh yang baik-baik. Nah, semoga semuanya ya saling mendoakan kami, teman-teman wartawan di sini semua dan semua yang menonton tayangan ini, semoga kita nanti dimatikannya dalam keadaan yang baik, yang husnul khotimah insyaallah. Setiap kepergian orang yang begitu dicintai dan dikasihi jelas menyisakan rasa kehilangan tiada tara. Lantas, kenangan dan pesan-pesan apa saja yang masih diingat Dimas dan Dini Aminarti dari almarhum? Kalau kami sebetulnya ngelihat dari hikmah ya di balik ini semua, pastinya untuk kami sebagai anak-anaknya selalu diingatkan adalah kematian itu tidak mengenal umur ya. Kalau kemarin kami baru takziah juga anak teman kami yang umurnya 17 tahun, tapi sekarang ayah kami ya. Jadi memang kami diantaranya ya tinggalkan kita semua ini calon mayit ya. Jadi hikmahnya diambil seperti itu. Papa di mata aku sih orang yang baik dan orangnya juga nggak terlalu banyak ngomong gitu, orangnya diem aja. Dan kadang-kadang kalau misalnya ngerasain sakit pun juga nggak pernah ngeluh sama kita sampai kadang-kadang Mas Dimas tuh sampai benar-benar nanya sampai detail banget gitu. Karena memang mungkin beliau nggak pengen kalau anaknya khawatir. Ya semoga doanya buat semua, termasuk juga yang menonton kami selaku sahabatnya dari Dimas dan Dini, minta doanya, tolong doakan almarhum, semoga Allah lapangkan kuburnya, jadikan kuburnya sebagai taman surganya Allah gitu. Dan juga ya kita saling mendoakan lah gitu, semoga kita semua endingnya nanti dalam keadaan baik. Saat Dimas didekap duka dan harus ikhlas melepas kepergian ayah tercintanya, di tempat berbeda, Wanda Hamidah yang belum lama ini dilaporkan mantan suaminya Daniel Patrick Hadisku nampaknya harus bersiap diri untuk menjalani proses hukum. Apalagi Sabtu lalu, bersama kuasa hukumnya, Daniel mengaku sengaja melaporkan mantan istrinya dengan alasan putranya mengalami trauma akibat ulah Wanda yang telah melakukan kerusakan rumahnya. Sekitar 2 tahun yang lalu dan kami masih pegang bukti-bukti ya, bukti video. Yang kejadian pertama kali kami sengaja tidak melaporkan. Masih jalan damai ya. Jalan damai. Cuma karena ini kejadian yang kedua kali dan ada anak-anak saya juga yang jadi korban. Jadi kami merasa kalau kami kali ini tidak melakukan sesuatu, kami takut nanti ke depannya akan terulang lagi. Ada pecah kaca lah, kacanya dipecah segala macam ada. Sementara tim piket dengan Iden juga ke rumahnya sudah mengecek TKP di sana. Ancaman hukumannya Pak? Ancaman hukuman masing-masing pasal berbeda ya. Ada yang 8 bulan, ada yang 1 tahun. Masing-masing pasal berbeda. Benar, saya merusak pintu dan jendela karena rasa frustasi saya panik, saya marah. Setelah kerja 5 jam dari Puncak menuju Jakarta, lelah dan kangen ingin bertemu anak-anak saya. Saya menerobos masuk. Ya pasti dong, kita aja yang orang dewasa aja lumayan shock ya gitu, apalagi anak-anak kecil. Karena anak-anak saya juga punya tanggung jawab sama mantan suami saya kan, karena anak-anak lagi ada di saya haknya gitu, saya harus bisa menjaga mereka gitu. Sedangkan kekerasan ini terjadi di dalam rumah yang seharusnya menjadi tempat yang paling aman buat anak-anak saya gitu. Tak hanya itu saja, Daniel juga menyebut teka-teki mengapa ia tak memulangkan putranya sementara hak asuh jatuh pada Wanda. Daniel berdalih jika putranya tak ingin kembali ke sang mama lantaran takut hingga mengalami trauma akibat tabiat Wanda.
Saya mau balikin asal anaknya mau ya. Jadi kemarin ini pihak kepolisian sempat menanyakan kepada anaknya kan, Malakai mau balik lagi ke ibu atau enggak, atau mau di sini. Malakai bilang Malakai takut, Malakai tidak mau balik ke sana, dia mau stay sama saya. Jadi saya sebagai ayahnya ya harus melindungi kemauan anak saya juga. Yang terjadi adalah Malakai tidak dikembalikan kepada saya. Ayahnya Malakai berusaha menghilangkan jejak ya, karena ketika saya datangi rumah yang lama, dia sudah tidak ada di rumah yang lama. Dan ketika saya menanyakan hal rumah yang baru dengan maksud untuk menjemput Malakai, telepon saya nggak diangkat-angkat. Ibunya mendapatkan lokasi dari adik saya sendiri. Jadi kami ini baru sekali pindah rumah. Bahkan ibu saya aja belum tahu alamat lengkapnya ya, ibu saya sendiri ya, karena kami baru sekali pindah rumah gitu. Dan pada akhirnya pun ibu WH sendiri mendapatkan alamat rumahnya itu dari adiknya Daniel ya. Dan kami punya bukti catnya. Jadi kalau dibilang menutup-nutupi kurang tepat ya mungkin ya. Di hadapan awak media, Daniel juga mengultimatum mantan istrinya untuk segera meminta maaf atas tindakannya. Jika tidak, Senin esok ia akan melanjutkan perkaranya ke Polres Metro Depok, Jawa Barat. Kami juga mensomasi secara terbuka bila mana tidak ada klarifikasi secara benar. Kami akan juga mungkin dari pihak keluarga kita akan melaporkan juga, karena klien kami juga istrinya Mas Daniel sendiri juga merasa anak dan beliau juga terganggu dari segi mental, psikisnya. Ketika Wanda sudah agak mulai tenang, dia sudah sempat menyampaikan permintaan maaf melalui chat. Ya, dia tahu yang dia perbuat itu salah, ya kan? Dia sudah sempat menyampaikan permintaan maaf dan siap mengganti kerusakan. Tapi kemudian rupanya dari pihak mantan suami tetap melanjutkan ini ke kepolisian. Ya, bagi kami tidak masalah, kita akan hadapi. Pihak kepolisian sendiri masih mengumpulkan sejumlah bukti dan kesaksian dari laporan Daniel. Jika tak ada aral melintang, pekan ini Wanda akan segera menjalani pemeriksaan. Lantas benarkah Wanda siap berseteru di meja hukum atau akan memilih jalan damai? Kita lihat proses hukum saja ya. Ya nanti kita perkuat saja dulu, nanti kita panggil.